sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Silakan duduk. Shalom. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu hitam dari nenek saya. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahir saya abu-abu. Di situ saya dilatih bagaimana praktek ilmu hitam. Secara otomatis tahu rahasia ilmu hitam. Suatu kali saya diminta sama kepala staf, itu bintang 4, jenderal. Waktu itu dia berkata sama saya, waktu itu di rumahnya, habis dari Binagraha langsung ke rumahnya. Waktu ke rumahnya dia ngomong sama saya, Pak Daud, rumah saya ini aman tidak? Ada kuasa gelap enggak? Di situ ada ajudan, di sampingnya ada kawannya dia. Saya berkata, tempat ini ada setannya, ada santetnya. Saya dengar Pak Daud kan ahli ilmu hitam santet. Buktikan santetnya ada. Kelenger enggak ada. Nah, untuk membuktikan itu yang paling susah, betul? Betul? Kalau hanya ngomong, aku ngelihat ini. Ngelihat itu mudah. Buktikannya setengah mati, betul? Saya ngomong sama jenderal ini, kepala staf ini. Bintang 4 itu. Jenderal, ini kan kolam ikan jenderal. Ikan yang mana untuk jadi uji coba? Gitu dah. Pilih yang bagus lah gitu. Tunjuk yang paling bagus lah. Nah, temannya tunjuk, itu Pak Daud yang bagus itu loh kan yang itu. Ya udah. Langsung saya doa, demi nama Yesus kami ikat. Masuk, blek. Ikannya langsung mati. Begitu mati, dan ingat itu ikan yang paling mahal. Ikan koi. Langsung dia ngomong, ini kena saya gimana Pak Daud? Ya mati aja lah. Ini santet, iya. Pengirimnya siapa? Oh arah sini, nama ini. Kok bisa tahu Pak Daud? Bekas dukunnya. Nah, semua ilmu hitam itu dikirim, ilmu santet itu ada 3 tingkatan. Tingkat pertama, yaitu santet dasar. Nah, itu ada santet jenis benda-benda. Misalnya paku, jarum, pines, pocong, boneka, tali rambut, benda-benda, silet. Nah, itu jenis tingkat dasar. Kalau dikirim, pasti ada tanda bunyi. Kayak bola api merah itu, tepatnya di malam Jumat atau hari kelahiran. Swing! War! Nah, yang mendengar ledakan itu, itulah yang dituju. Yang apa saudara? Yang di apa? Yang dituju. Bola api. War. Nah. Dan setelah itu tanaman pohon mati mendadak. Cirinya kena santet itu. Begitu ada ledakan, tanaman mati mendadak. Ingat itu saudara. Buar, setelah itu tanaman mati mendadak, kering. Pernah suatu kali ketua geng Jakarta perang antar geng. Ada yang mati, lawannya kirim ilmu santet. Buar, langsung tanaman seluruh rumahnya, pohon besar mati kering semua. Waktu itu saya tanya, dia orangnya tinggi, besar, gemuk. 1 kintal lebih. Saya diminta untuk dia ngomong gini, saya manusia enggak takut, tapi sama setan saya takut Pak Daud. Loh kenapa? Enggak kelihatan katanya. Saya ngomong, tenang aja urusan setan sama saya. Waktu itu orangnya gemuk, tinggi. Tak doain, demi Yesus setannya keluar. Dia roboh, saya ikut roboh. Kenapa? Keberatan. Saya dari belakang tak kuat. Nah, setan keluar. Nah.
Cirinya santet tingkat dasar dikirim. Pertama ledakan, kedua adalah tanaman mati mendadak. Dan ketiga, mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Mimpi ketemu orang yang sudah apa? Mati. Keempat, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu dirongsen, langsung kelihatan ada pembekaan di perutnya. Bes! Paku, jarum, silet itu kelihatan. Kalau kawat, sekalipun dioperasi, kawatnya tetap bermunculan terus, tidak bisa habis. Saudara. Kawat, paku, dirongsen kelihatan. Saudara. Nah, perutnya besar. Begitu dirongsen, kelihatan benda-benda asing, logam. Jelas? Benda-benda apa, saudara? Asing logam. Kalau kawat, di kaki bisa keluar kawat-kawatnya gitu. Saudara. Nah, dirongsen, kelihatan. Saudara. Nah, itu cirinya orang kena santet. Saudara. Mimpi orang mati, ledakan, tanaman mati mendadak, ngimpi. Setelah itu ada pembengkakan, cek dokter tidak ada penyakitnya. Nah, jenis ini ada kelemahannya. Wadah itu ledakan, duar. Tidur di lantai, di tanah, lolos. Karena di bumi ini ada namanya gaya gravitasi. Apa saudara? Gaya apa? Gravitasi. Nah, bukan tingkat tetap kena adalah. Terus tanah, begitu bunyi duar, tidur di tanah, lolos. Tapi kena masuk angin. Nah, kedua, orang yang suka tertawa tidak bisa kena santet, saudara. Ngomong sama sebelahnya, jangan ketawa sendiri. Jelas? Orang yang suka apa? Tertawa. Nah, dan keluarga harmonis tidak bisa kena juga. Nah, harus ada hati apa? Gembira. Dan keluarga apa? Harmonis. Kelemahan jenis ilmu santet tingkat dasar ini, unsur benda-benda ini, itu benda logam masuk alam gaib, yang nyata menjadi maya, jadi batas ruang dan waktu, masuk dalam tubuh kembali ke alam nyata. Kelemahannya 3. Kalau untuk orang yang bukan Kristen, 3 ini, suka tertawa, waktu ledakan ada di apa? Tanah, udah kena ya udah bisa ada. Nah yang ketiga, mengampuni. Kenapa saya bisa nolong orang yang bukan Kristen? Karena tahu rahasia yang ketiga, mengampuni. Santet dikirim, semakin dendam, semakin kuat kekuatannya. Tapi kalau yang kena mengampuni, memaafkan, maka kekuatan itu menjadi netral. Makanya Alkitab berkata, mengampuni. Apa saudara? Nah, santet kalau keluar, itu biasa lewat buang air besar, mulut atau telinga. Dan kalau yang kena santet itu mengampuni, dia pasti tahu siapa yang nyantet. Karena ada namanya manusia, ada instingnya. Dia mau memaafkan, mengampuni, maka kekuatannya itu luntur secara bertahap, netral, itu 3 bulan. Asal namanya mau mengampuni. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Amin. Ngomong sebelahnya, mengampuni. Jelas? Makanya kalau ada orang kena santet tingkat dasar ini, saya ngomong gini, maukah kamu mengampuni orang yang nyantet kamu, yang mau membunuh kamu? Selesai itu, saudara. Istrinya cinta sama suaminya, namanya kekuatan cinta. Itu juga bisa mengalahkan ilmu santet juga. Karena di dalam diri manusia ada namanya ikatan batin. Namanya harmonis. Jelas? Jelas? Rata-rata orang yang kena santet itu, pasti orang itu ada dendam. Semakin dendamnya semakin kuat, semakin kekuatan waktu dikirim tambah kuat. Jelas? Tapi yang kena mengampuni, memaafkan, maka kekuatannya itu netral. Namanya tawar. Makanya kalau orang yang Muslim, Hindu, Buddha, kalau kena santet,
saya diminta tolong untuk nanganin, saya kasih tahu ini kelemahannya, sembuh. Ingat, ngomong sebelahnya, kasih. Amin. Nah, ini yang tiga kalau yang bukan Kristen. Kalau kita orang Kristen di dalam Tuhan, ada namanya kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan. Nah, demi nama Yesus. Nah, kalau ada kena benda itu, kalau yang kena bagian perut, pegang bagian perutnya. Sini dah, pusernya. Nah, semua pegang pusernya sendiri dah. Ini saya doanya, darah Yesus. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Hancurkan segala mantra. Darah Yesus. Hancurkan segala jimat. Darah Yesus. Bebaskan. Demi nama Yesus. Roh-roh jahat keluar. Nah, biasanya benda yang dari alam gaib kembali ke alam gaib. Tapi kalau keluar fisik, biasanya lewat buang air besar, mulut, telinga. Nah, tapi yang kena bagian kaki, sini, itu doakan bagian telapaknya, sini dah. Itu santetnya kawat biasanya di sini dah. Bagian telapak, saya pernah salah satu anggota dari partai, kena, minta tolong saya, kawat. Itu di rongsen ada kawatnya, dicabut, keluar terus. Dah. Saya ngomong, caranya gimana? Doakan di bagian apa? Telapak kaki. Nah, kalau yang kena bagian tangan, pegang bagian telapak tangan sini. Nah, kalau kena bagian kepala, kepala itu kayak mau pecah rasanya, Dara. Waktu di rongsen, itu langsung kelihatan silet, paku, atau kawat. Itu doanya tepat bagian sini, pegang bagian sini. Bukannya sakit kepala. Nah, ini kelemahannya. Jelas? Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Nah, ingat cirinya apa? Bola api. Di hari kelahirannya. Orang Jawa wetonnya atau malam Jumat. Tepat kira-kira jam 12 jam 1. Bes kelihatan. Jenis santet tingkat dasar ini, kalau orangnya di luar pulau, tidak bisa kena. Karena harus ada izin mutasi pindah. Nyebrang laut. Nyebrang apa? Nyebrang apa? Laut. Tapi sudah terlanjur kena. Sekalipun di luar pulau, tetap karena benda ini sudah terlanjur masuk. Nah, itu harus didoakan dan mengampuni. Tingkat dasar. Kedua, tingkat menengah. Santet tingkat menengah, itu yang dikirim adalah roh intimidasi gila bunuh diri. Roh apa saudara? Roh intimidasi gila bunuh diri. Jenis ini kalau dikirim, beng, itu seperti pasir menyebar di atap rumah. Setelah itu hewan-hewan mati mendadak. Santet tingkat menengah, kalau dikirim, hewan-hewan mati mendadak. Setelah hewan-hewan mati mendadak, yang bersangkutan mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan yang keempat, yaitu apa? Akan melihat apa yang ditakutkan. Kalau dia takutnya darah, maka setiap tembok-tembok keluar darah. Nah, setiap tembok-tembok keluar apa? Darah. Kalau dia takutnya itu adalah burung hantu. Tiap malam di rumahnya ada burung hantu. Kalau dia takut kelabang, maka kelabang-kelabang akan bermunculan di rumahnya. Kalau dia takutnya adalah suaminya selingkuh, tiap malam dia mimpi suaminya selingkuh sampai dia bunuh diri. Karena yang dikirim adalah roh intimidasi gila bunuh diri. Nah, kalau yang ditakutkan adalah cacing, maka cacing-cacing berkeluaran di rumahnya. Nah, apa rahasia kelemahannya? Pertama, kalau yang dikirim itu adalah kelabang. Cirinya kelabang. Kelabangnya apa? Dibakar. Karena barang itu adalah lambang dari sang dukun. Jelas? 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 Suatu kali
ada anggota calon partai dari DPR RI dikirim santet. Mulutnya keluar rambut-rambut. Setelah itu tiap malam ada burung hantu. Tiap malam. Sore burung gagak. Kau. Dan setiap mandi dia keluar batu-batunya dalam badannya. Karena dia orang Kristen, dia panggil pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Itu berbulan-bulan sampai manggil pendeta. Luar negeri, dalam negeri, ekspor import. Akhirnya saya diminta tolong. Saya lihat bapak ini yang nyantet itu pengertian. Kenapa? Bapak ini botak dikirim rambut. Mulutnya. Dia tanya sama saya, bagaimana cara mengalahkan ini? Saya nggak ngomong, mudah. Rambutnya apa? Dibakar. Kalau saudara ada pocong yang dikirim, pocongnya dibakar. Itu lambang dari dukunnya. Jelas? Jelas? Kayak yang dikirim itu cacingnya dibakar. Padahal itu burung hantu. Tembak dor goreng. Itu lambang dari apa? Dukunnya, nyawanya ada. Gagak dor selesai ada. Jaring itu. Yang dikirim itu lalukan dengan api. Apa saudara? Kena apa? Api. Karena itu lambang dari dukunnya, nyawanya. Saya tanya sama bapak ini, bapak mau sembuh atau mati? Mau sembuh. Kalau mau sembuh, ini caranya. Kelemahan tingkat ini adalah, ikut saya semua. Yang ada, ikut saya. Yang ada, dianggap tidak ada. Jadi apa? Lawan ketakutan. Cuek. Dikirim rambut, kumpul jadi wig. Bakar udah. Saudara, yang dikirim bakar. Dan lawan anggap tidak ada. Nanti ada suara-suara di telinga, roh-roh jahat di telinga bisikin. Anggap tidak ada, cuekin. Setan itu punya kelemahan. Pada waktu tidak diraukan, setannya bingung sendiri. Jelas? Jelas? Ngomong sama sebelahnya, jangan hiraukan setan. Jelas? Jadi kelemahan tingkat menengah itu pada waktu yang ada dianggap tidak ada. Apa saudara? Apa saudara? Waktu yang ada dianggap tidak ada. Itu dia lakukan ini maksimal 3 bulan pasti sembuh. Karena yang perlu dihadapi adalah jiwanya sendiri. Jelas? Jelas? Dan dilatih berperang demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Ingat saudara, kuasa darah Yesus. Amin. Amin. Jadi ingat, kalau saudara ada kasus itu, kebenaran itu memerdekakan. Baca Alkitab, jangan hiraukan. Anggap tidak ada, sembuh. Tapi kalau hiraukan terus, tambah jadi. Karena akan dipancing ke alam dimensi namanya. Bisa gila. Jangan hiraukan. Jelas? Jelas? Ini yang kedua. Yang kedua ini adalah tingkat satu negara. Kalau orangnya keluar negeri, ada batas teritorial. Jelas? Kalau yang ini tingkat menengah. Yang ketiga, tingkat tinggi. Santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Keris, tombak, atau mimis kumbang seperti kecil segini. Nah, begitu mantra diucapkan, das, itu kayak petir menyambar. Bung. Itu kayak sinar perak gitu.
kayak kilatan petir. Des! Tes! 5 menit mati. Yang diserang apa? Jantung. Des! Berhenti langsung, jantung berhenti. Nah, atau otak. Des! Selesai. Pak, bagaimana nanganinya? Udah mati gimana lagi, Dana? Yang bisa lolos santet tingkat tinggi hanya orang yang hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Nah, selama hidup saya yang bisa lolos dari santet tingkat tinggi, Gilbert. Pendeta gemuk itu. Kenapa? Saya kalah sama dia. Saya dulu menguasai santet itu. Nah, kalau saya pernah berhadapan santet tingkat tinggi itu pernah. Itu tahun 2011. Ini pengalaman saya menghadapi santet tingkat tinggi. Suatu kali, saya tuh waktu ngawal presiden, saya ngawal almarhum Ibu Ani Yudhoyono sama Edi Wibowo, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan bidang saya dulu itu ada tim pendahulu dulu. Sebelum presiden tiba, bus. Tim Evan namanya. Tim Aju, tim Evan. Lihat survei lokasi, analisa, data, pengumpulan, data intelijen, semuanya ada. Setelah itu, dan saya langsung telepon di 2 telepon. Kepala Staf Angkatan Darat, Edi Wibowo, sama Ibu Presiden. Izin Ibu, aman, baru mendarat. Itu tugas saya dulu Pulau Jawa sama Bali. Nah, luar pulau tidak. Nah, sekali ada di Makassar, 3 kali berarti. Terus bidang tim pendahulu dan anti teror, yaitu terorisme, penanggulangan teroris. Itu Nurdin M. Top, Dr. Asahari, setelah itu bom Jati Asih. Itu dulu waktu penugasan saya dulu. Zaman Pak SBY. Nah, masalah santet-santet, saya tidak terlalu dilibatkan. Karena apa? Beda keyakinan, ngerti tidak? Tapi suatu kali, di tahun 2011, ada yang mengirim ilmu kekuatan gaib yang tingkat tinggi dari India. Sai Baba. Dengs. Itu di kediaman Cikias. Itu keluar asap. Bes gitu. Ditanganin banyak orang, enggak bisa. Almarhum Edi Wibowo memberitahu. Ini kekuatan mistiknya dari agama ini. Kita harus cari yang lebih tua gitu lah. Nah, lebih tua dari agama itu apa? Animisme, dinanisme. Ada enggak yang aliran lebih tua? Ada. Siapa? Daud. Udah bertobat, masuk Kristen. Tapi sebelum bertobat, kepercayaannya dia sebelum ada agama ada di Indonesia. Dari garis keturunan ini. Itu ilmunya lebih tua. Animisme, dinanisme. Oh iya, yang tim pendahulu itu, iya. Kok enggak pernah dikasih tahu? Lah kan selama enggak diperlukan untuk apa? Karena diperlukan baru di sini aja. Nah udah saya dipanggil. Saya dipanggil, saya lihat. Pak Daud, ini jenisnya apa nih? Ini ilmu gaibnya seperti ini, arahnya ke presiden. Terusan pengirimnya cirinya seperti ini, nama ini. Tepat. Intelijen juga memberitahu kita. Oposisi lawan kita ada di sana. Langsung beliau langsung ngomong gini. Daud, kamu bisa kalahkan enggak? Saya mau berkata, Bu, ini ilmunya setara dengan saya sebelum bertobat. Sama, seimbang, iya. Kalau dalam pertarungan ini saya gugur dalam tugas, saya minta anak saya dikuliahkan sampai selesai. Itu aja. Langsung beliau ngomong, baik, lebih dari itu saya lakukan.
Bu, tapi kalau dalam pertarungan ini pasti ada yang mati, Bu. Nah, ingat, tugas kamu adalah menjaga presiden dan keluarga. Kamu pengawal di sini. Dan tugas kamu, ingat sebagai pengawal presiden, harus siap menjadi tameng hidup presiden. Jelas? Jelas. Lakukan tugas. Ya udah, siap Ibu. Kamu bisa tani berapa lama? 3 bulan. Yang mati dia atau saya. Udah. Karena itu pertarungan hidup dan mati, Saudara. Saya minta pulang ke Solo dulu. Saya lihat istri saya, tapi saya tidak ngomong, Saudara. Aduh, bakal jadi janda ini. Kalau saya mati jadi janda ini. Anak saya perempuan tak lihat. Karena ini pertarungan melawan yang setara, Saudara. Seimbang. Udah. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Gitu. Rangkul gini-gini. Dan waktu saya jaga presiden itu sebulan sekali baru pulang, Saudara. Itu hanya 3 jam, 4 jam aja. Langsung pasukan khusus dari komando. Langsung jemput, berangkat lagi. Tiap bulan. Pulang sekali tok. Untuk pertarungan ini saya siapkan di Jakarta, Saudara. Disiapin tempat, Saudara. Hari pertama. Ini pertarungan ini, Saudara. Ular-ular dulu berdatangan, Saudara. Kobra, Saudara. Saya doa apa? Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, sucikan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Das. Keluar. Dan waktu itu, saya masih ingat. Saya ngomong sama almarhum Ibu Ani. Sama ngomong sama Edwi Bowo. Pak Edi, ini kalau saya perang ini pasti ada yang mati loh. Daud, aku percaya kamu pasti naluri insting tempur kamu masih ada. Itu mendarah daging ke kamu. Orang naik sepeda, bisa naik sepeda. 15 tahun tidak naik sepeda. Begitu naik sepeda langsung terpisah, ya kan? Nah, kamu dulu kan ahli santet, membunuh tanpa jejak. Hanya sekarang kamu dikasih sepeda, sepedanya setan atau dari Tuhan, gitu ya kan? Waduh. Sekarang sepedanya terkasihkan, kamu mau milih mana? Ya saya pilih Tuhan lah, betul nggak? Ya udah, kamu kan tahu teorinya, tahu caranya. Oke, baik. Wah, langsung jalan, Dara. Hari yang kedua, itu doa puasa 3 bulan, Dara. Wow, dewa tinggi besar, ada ular kobra di sini, Dara. Pakai trisula, lempar, peng, kena bagian kaki saya, sakit saya, pincang. Saya doa darah Yesus, keluar lagi, Dara. Yang ketiga, dewa bertangan banyak. Setengking, demi Yesus, setan keluar. Nah, baru saya gunakan teknik membunuh lawan dan kekuatan lawan. Nah, itu ada senjata rahasia saya sebelum bertobat. Tapi itu bukan ilmunya yang saya pakai, tapi tekniknya. Apa saudara? Tekniknya, cara mengembalikan ilmu. Karena ada caranya itu, saudara. Tapi itu rahasia, nggak bisa saya kasih tahu. Cara mengembalikan ilmu. Membunuh lawan, semakin lawan kekuatannya hebat, matinya tambah cepat. Saudara. Saya kumpulkan kekuatan lawan dulu. Nah setelah itu saya kunci. Doa. Demi nama Yesus. Kembali ke asalmu. Beng! Kaca itu hancur semua. Adalah. Kayak pasir itu. Des! Jadi khas saya itu satu. Jantung berhenti. Adalah. Deng! Saya lihat lawan kalah. Terasa. Des! Mati. Saya telepon ke Ibu Presiden. Izin Ibu. Target sudah selesai. Jam sekian. Langsung almarhum Edwi Bowo. Oke, atase akan mengecek kedutaan, kita langsung ngecek semua. Intelijen, arahan jam sekian, Daud ngomong jam sekian, satukan, oke. Tepat waktunya, jamnya sama, perkataannya sama. Oke, berarti bukan mati kebetulan, mati beneran. Lawan kamu Daud, mati. Setelah saya bawa mati, beliau ngomong sama saya, Daud, 3 benua aja mati. Apalagi yang di Indonesia. Izin jenderal saya sudah bertobat. Daud, kalau kamu tidak bertobat gimana ya? Wah, diorder gimana tuh? Jenderal saya sudah bertobat.
Saya hanya gunakan tekniknya saja. Tapi kekuatannya kekuatan Tuhan, nama Yesus. Amin. Nah, setelah itu mulai baru saya masuk penangkal ilmu hitam. Sama almarhum Ibu Ani, wis Daud bidangnya itu. Dulunya awalnya 2004 tuh tim pendahulu itu. Nah setelah itu 2011, 2013. Nah, di dekat Patra Jasa, kediaman kepala staf ya. Nah, situ saya disumpah, Daud, aku lihat kemampuan kamu itu membahayakan juga. Kau sampai digunakan lawan politik. Seumur hidup kamu tidak boleh menggunakan lagi, melatih, mendidik, dan membocorkan rahasia, mengalahkan lawan dan kekuatan lawan. Karena ini kalau sampai ketahuan rahasia ini, banyak orang mati tanpa jejak. Nah, untuk keamanan nasional kamu disumpah dulu. Jadi sumpah tidak boleh melatih, tidak boleh mengajar, tidak boleh membocorkan rahasia itu, cara menggunakannya. Nah, dan Edi ngomong cukup selesai sampai kamu. Itu perintahnya. Makanya sampai sekarang saya ditanya, padahal gimana? Sama Mas Ibas, ya baik pelayanan aja. Satu hal pesan saya untuk saudara, yang ngalahkan itu adalah kekuatan Tuhan. Amin. Nah, tapi rahasia tekniknya itu saya disumpah tidak boleh membocorkan. Itu ada caranya. Nah, saya percaya buktinya sebelum saya bertobat ilmu saya tinggi, kalah sama pendeta gemuk, haleluya. Ngomong sebelahnya, haleluya. Nah, jadi santet tingkat tinggi, cara mengalahkannya adalah apa? Hanya orang hidup dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat ujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita
oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar,
pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih.